Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Nur Azizah dengan NIM 12020909052. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Quran Hadis DMI. Di sini saya membawakan materi tentang hadis tentang persaudaraan. Adapun kompetensi intinya yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, dan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan akhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1.7 menerima bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. 2.7 menjalankan sikap peduli kepada sesama. 3.7 memahami arti, isi dan isi kandungan hadis tentang persaudaraan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. Yang keempat, 7 menghafalkan hadis tentang persaudaraan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.7.1 saling menghormati terhadap sesama teman di sekolah. 1.2.7 yaitu mendoakan kesembuhan terhadap teman yang sakit. 2.7.1 memiliki sikap sosial terhadap orang yang tertimpa musibah. 2.7.2 rajin membayar infak setiap hari. 3.7.1 mengartikan hadis tentang persaudaraan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. 3.7.2 mengumpulkan hadis tentang persaudaraan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. 4.7.1 mendemonstrasikan hafalan hadis tentang persaudaraan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. Dan yang terakhir 4.7.2 mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang persaudaraan dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. Baik, kita langsung saja ke materinya yaitu hadis tentang persaudaraan. Nah, ada satu hal yang perlu sangat kita selalu disyukuri karena dalam ajaran agama Islam terdapat satu patokan dalam hidup bersaudara. Patokan hidup bersaudara dalam beragama Islam bisa dikenal atau diketahui dengan konsepsi persaudaraan Islam. Dengan adanya konsepsi ini atau patokan ini, kita tidak hanya mengenal adanya pegangan ketika kita menjalin persaudaraan, melainkan juga ada hal-hal yang lain yang lebih luas cakupannya. Dalam memiliki patokan di dalam melakukan interaksi persaudaraan yang wilayahnya begitu luas dan selalu cakupannya pemeluk agama Islam. Nah, arti dari hadis itu sendiri yaitu perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga bahwa seorang mukmin itu menjadikan pelindung bagi mukmin lainnya. Atau ibarat misalkan ada pepatah mengatakan, ketika kita sakit gigi, maka semua anggota tubuh kita juga akan terasa sakit. Begitupun dengan kita sesama umat Islam yang harus bersatu, hidup rukun dan tidak bercerai-berai. Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan Islam ini, kita akan menjadikan kuat persaudaraan sesama muslim.
Nah, di dalam hadis ini juga perlu kita pahami atau kita ketahui bahwa hendaknya kita sebagai umat Islam ini harus memiliki beberapa pengetahuan yang harus kita pahami. Di antaranya yang pertama, harus saling hidup rukun tanpa adanya permusuhan. Nah, artinya kita sesama umat Islam harus selalu hidup rukun tanpa adanya permusuhan, baik di antara teman, tetangga, ataupun saudara yang jauh. Nah, yang kedua, saling membantu dalam meringankan kesulitan mukmin lainnya. Contohnya, ketika kita dengan tetangga atau dengan siapa, ketika tetangga kita atau saudara kita sedang membutuhkan, nah wajib untuk kita tolong, karena kita sebagai umat Islam diwajibkan, sudah dijelaskan dalam hadis juga bahwa kita sesama muslim ini harus menjaga persaudaraan kita, yaitu dengan saling membantu dalam meringankan kesulitan, baik itu dalam kesulitan hal apapun. Yang ketiga, selalu tolong menolong dalam kebaikan. Jika halnya ketika saudara atau tetangga kita butuh pertolongan, atau teman kita pun yang ada di mana saja membutuhkan pertolongan dalam hal kebaikan, maka kita wajib sebagai umat Islam untuk membantu teman kita yang membutuhkan pertolongan kita itu dalam hal kebaikan. Nah, jangan dibanding dalam hal kejelekan. Oleh karena itu, kita harus membedakan ketika kita atau saudara kita membutuhkan pertolongan dalam hal kebaikan, maka kita harus membantunya. Dan yang keempat, selalu berbuat baik dan berakhlak mulia. Nah, contohnya itu seperti kita kepada semua maupun beda agama atau gimana. Nah, kita juga harus selalu berbuat baik agar kita bisa menjadikan pegangan erat bahwa umat Islam ini, atau bisa menjadikan persaudaraan baik itu sesama umat Islam ataupun di luar umat Islam. Nah, selain itu juga selain itu juga ada hikmah dalam hidup rukun, yaitu menambah semangat dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, menambah sumber kekuatan untuk bertindak dalam hal kebaikan. Yang ketiga, menambah erat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan seorang mukmin yang satu dengan seorang mukmin yang lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir, menambah banyak teman. Nah, baik menambah banyak teman di sini, baik itu menambah banyak teman dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan di luarnya nanti. Nah, adapun hadis tentang persaudaraan yang sudah diriwayatkan dari hadis Abu Musa tentang mukmin itu ibarat bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'minin kabunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wasabaka asabi'ahu, yang artinya dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin satu bagi mukmin yang lainnya adalah ibarat suatu bangunan, yang satu bagian memperkuat bagian yang lain, dan beliau menyelipkan jari-jari atau mengapurancang satu jari tangannya dengan jari tangan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, setelah kita barusan mempelajari sebuah hadis, kita terjemahkan per kalimat dahulu. Yang pertama ada lafaz dan yang kedua ada terjemahan. Yang pertama ada lafaz innal mu'minina lil mu'minin, yang artinya orang-orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Kabun yani lain seperti sebuah bangunan. Yashudu ba'duhu ba'don, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wasabaka asoba'ahu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeramkan jari-jarinya. Bukhari, hadis riwayat dari Bukhari. Nah, setelah kita belajar barusan tentang lafaz hadis dan terjemahan per kalimat, sekarang kita belajar terjemahannya per kata.
yaitu yang kolom pertama ada lafaz, yang kedua ada terjemahan. Nah, yang pertama innal mu'minina, yang artinya orang mukmin, lil mukminin, dengan orang mukmin yang lain, kabunyani, seperti sebuah bangunan, yashudu, menguatkan, ba'duhu, yang sebagiannya, ba'don, sebagian yang lain, wasabaka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeramkan asoba'ahu, jari-jarinya. Nah, selain itu juga ada contoh hadis yang lain, yaitu hadis tentang orang muslim itu bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimun akhu muslimin la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fil hajatihi. Riwayat Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain, yang tidak boleh menganiaya saudara muslimnya, dan juga tidak boleh menyerahkan saudara muslim itu kepada musuh. Dan sesiapa meringankan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.